luar biasa Ramatama semangatnya ya. Dari mulai Ramatamanya semangatnya, saya yakin Subang sukses. Yang pertama datang saya ke sini ini kan memberi stimuli kepada Subang, memberikan dorongan kepada Subang agar tingkat kalau bilang kerekatan ya, kerekatan kontrol gitu ya, kerekatan kontrol semakin berkualitas gitu ya. Sehingga kami akan intens datang ke sini dengan bahkan kami mengajak tim Wasdal, tim pengawasan dan pengendalian untuk khusus Kabupaten Subang dalam rangka mengintensifkan. Nah, sehingga pas pada pelaksanaan betul-betul siap. Jadi tidak samporet gitu ya. Ketika 50 hari itu 50 hari selesai, tidak. Saya menginginkan 30 hari selesai, yang lain-lainnya, yang sisa hari berikutnya untuk tes event, untuk latihan kontingen Subang. Karena kan masa kontingen Subang di Imahna sendiri tidak bisa latihan, kan begitu Pak? Karena itu manfaatkan dari situ. Nah, sehingga kami datang ke sini terkait untuk memecahkan beberapa permasalahan yang tentunya ini menjadi bagian pemikiran kita semua. Jangan sampai di Subang tidak sukses. Saya menginginkan di Subang ini harus sukses apapun juga. Ya, bahkan di tempat-tempat lain tuan rumah wajib sukses, wajib terlaksana ini Mas. Apapun gitu yang ada harus terlaksana. Untuk fiksasi cabur sendiri Pak, tuan rumah di Subang ada berapa? Ada 17 ya? Ada 17 cabang olahraga, artinya ini terbesar. Karena Subang di awal juga semangatnya luar biasa. Itu kan multi event, itu kan 17. Bayangkan 17 Pak. Dari 17 cabang olahraga ini, setiap kontingen mengirimkan untuk setiap cabur nih. Untuk setiap cabur itu misalkan taruh 10 orang lah. Setiap kontingen. Ya, atlet, belum lagi yang lainnya. Dengan ofisial bisa 20 orang. 20 orang kali 27 provinsi Pak ya. Kali 17 berapa itu? 7 kabupaten kota ya. 7 kota ya. Coba kan, wah luar biasa. Dampak kan? secara ekonomi. Dampak ekonomi besar di sini. Maka tadi saya bilang ke Pak Kadis, ada lahan nggak untuk UMKM lah di sini gitu ya yang bisa memfasilitasi. Betul. Terus kemudian ini Pak, yang paling penting adalah support anggaran nih dari panitia daerah, yang pusat lah ya, provinsi. Dalam hal ini untuk Subang. Jadi waktunya mepet. Support kita ini untuk SDM. SDM saja ya? SDM. Jadi tidak ada support untuk sarana prasarana dan semuanya, tidak ada anggaran. Itu dibebankan ke dibebankan kepada daerah. Jadi dengan adanya Porprov ini kan tujuan kita pengembangan kota. Betul. Itu tujuan kita, itu pengembangan kota. Jadi dengan adanya Porprov, daerah pun terstimuli untuk membangun. Kalau tidak ada Porprov, saya yakin tidak akan. Dan tidak akan terulang. Iya, dan ini berapa puluh tahun bahkan ratus akan begini lagi. Manfaatkan. Jadi ada alasan ketika anggaran harus keluar, ke publik juga kan ada alasan ketika anggaran harus keluar, karena ada fasilitas. SDM yang dimaksud Pak apa saja? Nah, technical delegate, dewan hakim, wasit dan juri, tanggung jawab Porprov, urusan honorarium. Untuk apa? Pemerintah daerah ya, Panda. Oh, honorarium Porprov, pusat. Pusat ya, honorarium ya, Pusat. Jadi technical delegate, dewan hakim, wasit juri itu tanggung jawab pusat. Honorarium. Urusan akomodasi konsumsi oleh daerah. Hotel termasuk ya? Ya, nah, itu dan sudah kita sepakati. Sudah kita sepakati. Namun urusan honor, dan memang honor lumayan sih. Kira-kira butuh berapa Pak nih untuk Subang sendiri? Hah? Untuk Subang sendiri nih, bocoran lah. Saya tidak tahu berapa besarannya, hanya dengan 17 cabur lah ya. Paling banyak kan? 537 yang dari provinsi. Tuh, kan. Dia 37 total ya? Personilnya. Personilnya tuh bahkan. Hotelnya harus diamankan. Hotelnya, hotel di sini itu harus luar. Sudah full booking ya? Full book pasti full book. Full book lu jelas, sangat-sangat jauh
kekurangannya. Kekurangan. Mau tidak mau ini tadi yang homestay. Homestay. Iya. Jadi rumah-rumah masyarakat. Betul. Iya, Ini apa Pak, boleh buat. tadi setelah ketemu dengan Pak Sekda selaku ya ditunjukin sebagai ketua ini ya Panda. Panda. Nah, itu bagaimana Pak respon dari Pak Sekda? Nah, iya betul-betul saya sangat hospitality luar Kan biasa ya. memberikan optimisme kan. Itu ketika saya ketemu diajak sama Pak Kadis Pak Sekda, wah ini luar biasa ramah tamah semangatnya ya. Dari mulai ramah tamahnya, semangatnya, saya yakin Subang sukses. Benar, Optimis ya, saya optimis Subang sukses dengan keyakinan ini. Asal sinergi aja di Subang. Gitu, itu kuncinya. Luar biasa Pak Kadis ini. Iya makanya saya Pak Kadis itu berapa kali saya dengan Pak Kadis itu bersama dan Pak Kadis sangat welcome. Iya. Gitu ya, dan kami membantu apa kesulitan Subang dan urusan teknis. Kita bantu. Anggaran cuma sendiri, jadi gimana teknisnya? Gitu. Pesan bagi Panda, kemudian yang terakhir ya Pak, pesan bagi Panda kemudian bagi masyarakat Subang. Nah. Ada event ini. Untuk panitia daerah ya sejak sekarang harus mulai bekerja ya, harus mulai fokus kepada cabang olahraganya masing-masing. Betul. Dan itu harus segera terbentuk SK Pandanya Ya, gitu ya. ya. Sehingga ini menjadi kebiasaan mereka dalam waktu yang 50 hari ini kan kita butuh kebiasaan, jangan kaget tapi nanti ketika bertanya. Ini hitungan tinggal 50 hari lagi ya. 50 hari lagi efektifnya. Nah, makanya panitia daerah harus disiapkan sekarang. Dan rasa cinta tanah Subang itu harus ada di Terbangun, Panda. ya. Terbangun. Kalau tidak terbangun, dia akan berleha-leha, akan bayar pengelolanya. Itu yang kunci, ya. Jangan semangat Kadis Papura dengan Nah, Kadis Kominfo pura-pura saja. semangat pemerintah wongkul. Nah, kemudian publik itu kan dengan stimuli dari pemerintah dengan adanya ini, publik pastinya akan muncul perhatian dan mengajaklah gitu ya publik. Dan ini tanggung jawab bersama, bukan pemerintah saja. Tanggung jawab Kolaborasi bersama. sinergi lah ya. Dan publik disenangkan dengan ada Polpop. Bagaimana caranya ini pemerintah ini sudah memberikan kesenangan ke publik, Betul. ya. Betul. Yang publik komentar-komentar yang negatif dan kritis dan sebagainya itu hal yang biasa. Itu hal yang Dinamisasi lah biasa, itu, Bang. gitu ya. Karena itu kan bumbu-bumbu. Apalagi kan di Subang sangat dinamis lah kehidupan di Subang ini. Betul. Nah, sehingga itu menjadi bagian yang pemicu bagi kita. Bapak update juga tentang KONI ya, maksudnya untuk KONI Panda dan sebagainya ya. Ya saya harus update karena kan saya dari pusat, saya tim pakarnya Kemenpora, jadi saya kan harus tahu ke bawah. Iya. Nah, itu pesan kepada masyarakat Subang, pakai mungkin UMKM, pedagang sebagainya. Ya pesan saya manfaatkan momen ini karena momen ini momen yang sangat jarang dan lama akan diperoleh kembali. Betul. Sehingga ini jangan sampai lepas gitu, jangan sampai gagal gitu. Karena ini sebuah fenomena dan ini titik awal untuk perkembangan pembangunan olahraga ke depan. Khususnya. Dan dari pembangunan olahraga berhasil dan pembangunan olahraga akan berdampak terhadap pembangunan lainnya. Saya yakin. Optimis gitu. ya. Optimis. Pak Kadis mungkin bisa dilanjutkan mungkin dengan kunjungan beliau ke Subang, bagaimana respon Pak Kadis sendiri? Sangat mengapresiasi, bahkan kita bertemu dengan Pak Yun tidak harus di Bandung saja kan. Ya, betul. Makanya sekarang kita ke Subang. Ya, dari Momentum yang Pak Yun. berbahagia ini ya. Ya betul, ini momentum yang sangat tepat. Bahkan bagi kami ini perlu banyak arahan dan mungkin istilahnya petunjuk, terutama dari sisi untuk kesuksesan yang 4 sasaran itu kan. Ya. Jadi hal-hal apa yang tadi disampaikan ya itulah sudah mewakili apa yang disampaikan oleh keinginan dan cita-cita yang menjadi latar belakang apa harus terjadinya Polprov ini. Betul. Nah itu. Nah tadi pesan dari Pak Yun, Ya. SK Panda segera terbitkan. Ya alhamdulillah. Jadi gini, Sudah SK sejauh mana, Panda ini kita regulasikan sudah kita buatkan. Hmm. Pak Yun di Subang ini kita membuat perbuk. Itu payung hukum yang pertama. Jadi penjabaran dari keputusan gubernur itu kita jabarkan itu hanya sebagai guide saja perbuk itu tentang penyelenggaraan Polprov di Kabupaten Subang. Nah, di sana itu diamanatkan berkaitan dengan Panda dibentuk dengan keputusan Buati. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya kita
SK Panda itu kan sudah punya sebetulnya, tapi begitu ada juknis kita sesuaikan. Jadi istilahnya direvisi lagi. Panda. Nah kemudian kita amanatkan dalam masalah pengelolaan kontingen ya ada istilahnya Kepub tentang kontingen. Betul. Dan itu terakhir untuk kontingen saya malam tadi itu dengan Pak Ahmad sudah kelihatannya sudah tinggal masuk ke bagian hukum. Ya, Karena kita harus kembali lagi ke bagian hukum. Ya. Nah, artinya lembaga parab di sana berjalan mulainya begitu memeriksa draft baik itu Perbub, kemudian tentang SK Panda, acara kontingen, yaitu kalau sudah lolos di bagian hukum, sudah lembaga parab jalan ya sudah ke Pak Bupati. Iya. Yang kebetulan Pak Bupati kan baru pulang ya dari Tangerang, artinya dari perawatan operasi lah. Ya mudah-mudahan lah selesai lah. Selesai ya di minggu kedua September nih. Diusahakan seperti itu. Bismillah. Harus teman ya mudah-mudahan itulah lebih cepat. Siap, makasih Pak Kadis, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum.